Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video tutorial. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pergunakan atau dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan sehari-hari kita, beserta agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doanya Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar di masih ya buku tema 2. Di tema 2 pembelajarannya subtemanya subtema 2, pembelajarannya pembelajaran 2. Nah sekarang menginjak ke pembelajaran 3. Nah sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya pada anak-anak. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang bernyanyi atau menyanyikan beberapa lagu. Ada yang sudah hafal dengan lirik-liriknya? Mudah-mudahan kalian bisa menghafalnya dengan baik dan bisa menyanyikan lagu tersebut dengan baik pula. Nah kali ini kita juga sama akan belajar tentang lagu juga, kaitannya dengan pembelajaran di pembelajaran 2. Kita menginjak ke pembelajaran 3. Namun sebelum kita menginjak ke pembelajaran 3, perlu kalian ketahui pembelajaran di pembelajaran 3 ini memiliki tujuan nantinya. Yang pertama yaitu kalian nanti Bapak harap dapat mengungkapkan rasa sayang kepada adik dalam bentuk nyanyian dan sikap kalian. Kemudian yang kedua, kalian bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu alat-alat pembelajarannya berupa pensil, penghapus, rautan pensil, penggaris, kemudian buku paket dan buku tulisnya juga. Silakan dipersiapkan. Nah, kemudian kalau semua alat-alatnya sudah siap, kalian bisa lihat di halaman 71 di buku paket kalian ya. Halaman 71 tampilannya seperti ini. Ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, di halaman 71 ini pada pembelajaran 3 ada lagu lagi. Sini ayo bernyanyi, ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Judul lagunya adalah Ayo Makan Bersama, ciptaan dari Pak Kasur. Nah, mungkin kalian pernah menyanyikan lagu ini ya. Nah, dari lagu ini di sini ada gambar dulu, coba kita perhatikan gambarnya. Kita lihat di sini gambar. Di sini kita lihat sini ada Lani ya. Lani bersama ibunya. Kemudian kalau kita lihat ke dalam gambar ini, Lani beserta ibunya melakukan kegiatan, yaitu kegiatan makan bersama. Pernah kalian melakukan atau melaksanakan kegiatan makan bersama di rumah bersama keluarga kalian? Mungkin ada yang pernah ya. Nah, sekarang coba kita belajar menyanyikan lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama yang diciptakan oleh Pak Kasur. Mungkin kalian pernah dengar lagunya. Bapak bisa nyanyikan satu baitnya ya. Sebelum kita makan ya seperti itu ya kira-kira. Nah sebentar agar lebih jelas, Bapak sudah menyiapkan video lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama ini. Kalian bisa simak video lagu berikut ini. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan
Nah, mungkin seperti itu lagunya ya anak-anak. Kalian mungkin bisa nyanyikan lagi lagunya di rumah nanti bersama keluarga kalian juga boleh, bersama ayah, ibu, atau adik kalian juga boleh. Nah, dari lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama ini ada beberapa pesan ya disampaikan dari lagu ini. Kalau kita makan, sebelum kita makan, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Kemarin kalian sudah belajar tentang cara mencuci tangan. Sebelum kita makan, kita wajib mencuci tangan kita terlebih dahulu agar kuman yang ada di tangan kita itu bisa dibersihkan. Ya, kemudian selanjutnya dari kebersihan itu kesehatan kalian akan lebih terjaga lagi. Kemudian ketika kalian makan ya, usahakan jangan bersuara. Kalau kalian pada saat makan sambil berbicara terutama itu berbahaya, bisa-bisa kalian tersedak. Kalau kalian tersedak itu rasanya lumayan sakit di tenggorokan ataupun di hidung kita. Nah, misalnya kalau kalian tersedak, usahakan cepat minum air putih ya. Kemudian ketika makan juga usahakan pada saat makan usahakan makanannya itu dihabiskan ya, sampai makanannya itu masih tersisa. Nah, makan bersama ini bisa dilaksanakan di rumah, mungkin bersama keluarga. Kalau kita bisa melaksanakan makan bersama ini biasanya cukup mengasihkan ya, bersama keluarga. Biasanya makanannya terasa lebih nikmat juga. Nah, itu lagu tentang Ayo Makan Bersama. Mungkin kalian bisa nyanyikan nanti di rumah bersama orang tua kalian ataupun bersama adik atau kakak kalian juga boleh. Nah, di bawah ada pertanyaan, pernahkah kamu makan bersama dengan adikmu? Nah, apa kalian pernah makan bersama dengan adik? Nah, bagi yang punya adik ini ya, kalau yang tidak punya adik mungkin bisa makan bersama orang tua ataupun bersama kakak kalian. Nah, hampir sebagian besar pernah melaksanakan makan bersama ya, baik itu bersama adik, kakak ataupun bersama orang tua kita ataupun keluarga yang lain. Nah, kemudian apa saja yang kamu lakukan saat makan bersama adik? Nah, kalau kita makan bersama orang lain ya, misalnya saudara, baik itu adik, kakak, ayah atau ibu, apa yang biasanya kita lakukan? Ya, kita lakukan bersama-sama dengan rasa syukur ya. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita peroleh hari ini. Kita bisa makan harus kita syukuri. Kemudian cara bersyukur itu dengan cara menghabiskan makanan yang kita sudah siapkan atau akan makan. Itu harus dihabiskan, tidak boleh tersisa. Nah, sebelum makan seperti tadi harus cuci tangan dulu agar terjaga kesehatan dan kebersihannya. Kemudian tidak boleh juga makan sambil berbicara. Udah, mungkin ada kegiatan yang lain mungkin yang kalian lakukan saat bersama-sama makan ya di rumah, bisa kalian sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 72, perhatikan isi lagu Ayo Makan Bersama. Amati gambar di bawah ini. Beri tanda centang seperti ini ya, tanda rumput pada gambar yang sesuai. Beri tanda silang, tanda seperti ini pada gambar yang tidak sesuai. Nah, kalian disuruh mencocokkan gambar ini dengan lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama. Tadi Bapak sudah jelaskan isi dari lagu Ayo Makan Bersama. Nah, misalnya di lagu Makan Bersama itu tidak ada kegiatan makan misalnya, berarti gambarnya itu salah. Contoh seperti ini. Ini gambar yang pertama ini ada Lani sedang mencuci tangan. Apa ini ada kaitannya dengan lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama? Kalau ada, isi tanda centang. Coba, ini tugas pertama ya buat kalian, diisi tanda centang jika ini ada kaitannya dengan judul lagu Ayo Makan Bersama. Jika tidak, diisi tanda silang. Pakai pensil aja. Ini tugas pertamanya, bisa dikerjakan di buku paket langsung. Kemudian gambar yang kedua, ini bisa kalian lihat di sini. Ini mungkin kakaknya ya, kakaknya Lani. Ini kalau dilihat di sini mereka makan bersama, cuma kakaknya Lani ini tidak habis makanannya, masih tersisa. Kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa dirapikan. Ini kira-kira ada kaitannya tentang isi dari lagu Makan Bersama? Kalau tidak, diisi tanda silang. Kalau iya, diisi tanda rumput atau tanda centang. Isi di atasnya pakai pensil saja, biar mudah dihapus jika salah nantinya. Nah, gambar yang lain juga sama seperti itu caranya mengerjakan atau menjawab. Cukup diisi tanda centang ataupun tanda silang jika tidak sesuai dengan judul lagu atau isi lagu Ayo Makan Bersama. Ini tugas pertamanya. Kemudian di halaman 73, ayo menulis.
Ceritakan pengalamanmu saat makan bersama dengan adik. Misalnya, kira-kira kalian bisa membuat pengalaman tentang makan bersama, baik itu dengan adik, kakak, ataupun orang tua kalian. Kalau nggak punya adik, ya mungkin dengan kakak. Kalau tidak punya kakak juga, mungkin dengan ibu kalian, ataupun dengan ayah kalian juga boleh. Bisa kira-kira? Nah, ini sebenarnya diceritakan ya, cuma kalau menceritakan kita tidak bisa bertatap muka langsung, sehingga tugas yang keduanya kalian bisa menceritakannya dengan menggunakan media video ataupun dengan merekam suara kalian. Coba ceritakan dengan cara merekam video ataupun suara kalian, kemudian dikirimkan tugas kedua ini ke WA pribadi Bapak. Selanjutnya di bawah, ayo membaca. Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Nah, coba ini tugas kalian membaca. Bapak contohkan. Di sini Bapak baca ceritanya terlebih dahulu. Adik masih kecil. Adik suka sekali bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik bernyanyi. Nah, itu ceritanya ya. Mungkin kalian bisa baca di rumah. Ini nggak usah dikirim ya, coba baca aja di rumah. Bagi yang belum lancar membaca boleh dieja. Kemudian bagi yang belum bisa mengeja, coba dihafalkan huruf-hurufnya satu persatu. Kemudian belajar digabung huruf-hurufnya per suku katanya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa cepat lancar membaca bagi yang belum lancar membaca. Untuk kalian yang belum lancar membaca, usahakan sering-sering latihan belajar membaca. Kalian boleh baca buku cerita, boleh buku komik juga boleh. Yang penting kalian setiap hari sempat meluangkan waktu untuk membaca. Bapak yakin kalian akan lancar membacanya nanti kalau ini dilaksanakan rutin sehari-hari. Nah, dari cerita ini Bapak bisa jelaskan sedikit bahwa di sini si Lani ini ya suka bernyanyi, kemudian kakaknya sering mengajarkan pada adiknya, karena adiknya ini, si Lani ini pada saat bernyanyi lupa tentang syairnya atau lupa syair lagu tersebut. Makanya kakaknya yang membimbing atau membantunya untuk menyanyi atau menyanyikan salah satu lagu. Mungkin kalian pernah melakukan ini, membimbing adik di rumah, walaupun tidak membimbing bernyanyi, mungkin kegiatan yang lain. Tapi pada umumnya yang punya adik ya biasanya sering mengajak adiknya atau mengasuh, bisa dikatakan ya, mengasuh adiknya ketika orang tuanya sibuk. Biasanya dinyanyikan lagu, kemudian adiknya belajar menirukan lagu yang dinyanyikan oleh kakaknya. Nah, kemudian dari tindakan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kegiatan yang kita lakukan bersama adik itu salah satu sikap sayang kita kepada anggota keluarga kita, baik itu kepada adik, kakak, termasuk juga kita harus menyayangi orang tua kita, pada ibu ataupun pada ayah, dan anggota keluarga yang lain. Misalnya di rumah ada paman, bibi, kakek, nenek, semuanya harus kita sayangi ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman 74, sini ada tugas juga. Tugas selanjutnya yaitu di halaman ini, di halaman 74 ini Bapak baca dulu caranya mengerjakan tugasnya. Bacalah kalimat-kalimat dalam tabel berikut. Beri tanda centang, tanda rumput seperti ini ya, tanda centang untuk sikap yang baik terhadap adik. Beri tanda silang gambar yang tidak sesuai. Gambar yang tidak sesuai maksudnya sini ada gambarnya nggak? Kita lihat dulu. Ternyata sini nggak ada gambarnya ya. Kita baca aja kalimatnya. Jika sikap baik, kita isi tanda centang di dalam kotak ini. Pakai pensil juga. Kalau sikap yang ada di kalimat ini tidak baik, diisi tanda silang. Misal nomor 1, mengajari adik bernyanyi. Kira-kira ini sikapnya baik apa tidak? Kalau kita mengajari adik bernyanyi ataupun melakukan kegiatan yang lain, itu wajib sebenarnya ya, kita sebagai kakak harus membimbing adik kita untuk melakukan sesuatu yang berguna atau yang baik. Itu kalau Bapak contohkan di sini berarti sikapnya adalah sikap baik, diisi tanda centang. Nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10 coba kalian isi tandanya di dalam kotak ini tanda apa. Minta juga bantuan kepada pendamping kalian jika kalian menemukan kesulitan.
Diisinya pakai pensil aja dan dikerjakan langsung di buku paket kalian. Selanjutnya di halaman 75. Bermain peranlah bersama temanmu. Ada yang berperan jadi kakak, ada yang berperan jadi adik. Peragakanlah sikap kakak dan adik saat bernyanyi. Adik bernyanyi dengan terbata-bata. Kakak membantu adik memperbaiki nyanyiannya. Nah, ini bermain perannya ini tidak bisa kita lakukan karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Mungkin kalian bisa melaksanakan permainan peran ini di rumah ya, jika anggota keluarga kalian bisa membantu kalian. Ini tidak wajib bapak suruh kalian mengerjakan ini. Silahkan bagi yang mampu silahkan lakukan. Nanti saatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, nanti bapak yang membimbing bersama teman-teman kalian untuk memerankan kegiatan ini. Bapak lanjutkan ke berikutnya. Ayo mengamati. Kakak sedang menggambar bersama adik. Kakak memiliki 7 pensil warna. Adik pinjam 3 pensil warna. Berapakah sisa pensil warna kakak? Nah, mungkin kalian pernah mengalami masalah atau menemukan masalah seperti ini. Ya, kalau kita misalnya anak-anak ya, misalnya berbelanja ke warung atau ke toko ya, kalian membeli permen misalnya, membeli permen 5 buah permen kalian beli, atau membeli permen sebanyak, bukan permen ya, coklat sebanyak 4 buah misalnya. Kalian membeli coklat 4 buah, kemudian adik kalian meminta coklat itu sebanyak 2 buah. Kemudian kalian memberikan coklat itu sebanyak 2 buah pada adik kalian. Nah, coklat yang masih kalian punya itu kira-kira bertambah apa berkurang? Ya, tentunya berkurang ya, karena sudah 2 buah coklat itu diberikan pada adik. Nah, karena berkurang itu namanya sisa. Dari sisa itu kita memiliki coklat 2 buah kembali ya, setelah diberikan pada adik. Nah, dalam cerita ini, dalam masalah ini, kita dalam matematika ini disebut dengan pengurangan. Beda dengan penyumlahan. Kalau penyumlahan, kemarin kalian sudah belajar dengan penyumlahan. Jika penyumlahan tentunya bilangan yang dijumlahkan itu hasilnya nanti akan lebih besar dari bilangan yang kita jumlahkan. Sedangkan jika pengurangan itu tentunya hasilnya atau sisanya akan lebih kecil dari bilangan yang dikurangkan. Nah, contoh ini, kakak memiliki 7 pensil warna, dipinjam oleh adik sebanyak 3 pensil warna, tentunya pensil yang dimiliki kakak akan berkurang. Nah, hasil pengurangan itu disebut sisa nantinya. Nah, coba kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Berpura-puralah menjadi kakak, minta temanmu untuk menjadi adik. Ambil 7 pensil warna, berikan 3 pensil warna kepada temanmu. Hitunglah pensil yang tersisa setelah memberikan 3 pensil. Nah, ini disuruh memerankan juga di rumah. Mungkin minta bantuan pada orang tua kalian, kakak kalian juga boleh. 1 menjadi kakak, kemudian 1 lagi menjadi adik. Misal kalian sendiri sebagai kakak, kemudian tidak punya adik misalnya di rumah ya, punya orang tua, suruh ibunya atau ayahnya membantu berperan sebagai adik. Kemudian kalian sebagai kakak memberikan 3 pensil warna kepada ibu kalian misalnya yang berperan sebagai adik. Sehingga berapa sisa pensil yang masih tersisa? Nah, cara mengerjakannya sini sudah ada contoh ya. Pertama, kakak punya 7 pensil warna. Kemudian adik meminta atau diberikan oleh kakak 3 pensil warna. Sehingga karena diberikan kepada adik sebanyak 3 pensil warna, itu hasilnya berupa sisa. Sehingga cara menentukannya di sini adalah pengurangan, berkurang dia. Berkurang dari bilangan yang pertama. Dari pertama punya 7 pensil, kemudian diberikan ke adik 3, tentunya 7 ini akan berkurang jadinya. Sehingga di kalimat matematikanya jadinya 7 dikurang 3, sehingga hasilnya 4. Coba dipraktekkan aja di rumah. Kalian pegang pensil 7 dulu, kemudian diberikan kepada ibu kalian sebagai adik misalnya sebanyak 3 pensil. Nah, berapa pensil yang masih kalian pegang? Tentunya pensil yang masih kalian pegang itu sebanyak 4 pensil. Nah, ini disebut pengurangan. 7 dikurang 3 sama dengan 4.
Jadi sisa pensil warna kakak adalah 4 pensil warna. Nah, setiap ada operasi hitung pengurangan, tentunya bilangan yang dikurangkan itu hasilnya akan lebih kecil ya. Lebih kecil dari bilangan hasilnya ini yang Bapak maksud, lebih kecil dari bilangan yang dikurangkan. Ya. Nah, untuk berikutnya coba kalian lihat sekarang di halaman 76 kalau nggak salah nih, coba dilihat. Halaman 77. Kalian lihat halaman 77. Nah, di sini ada gambar Laninya sedang nangis ya. Coba kita lihat. Ayo lakukan lagi, mainkan peran seperti cerita-cerita berikut. Adik membeli 5 buah tahu goreng. 2 tahu terjatuh. Berapa banyak tahu adik sekarang? Nah, ini adiknya misalnya si Lani ya. Dia membeli tahu goreng sebanyak 5 tahu goreng, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tahunya itu jatuh di jalan sebanyak 2 tahu goreng yang terjatuh. Banyaknya tahu adik sekarang adalah: pertama, dia membeli tahunya sebanyak 5 buah tahu, ditulis 5 di sini. Bapak contohkan langsung ya. Kemudian ada tanda kurangnya karena jatuh, tentunya nggak bisa dimakan lagi, sehingga tahunya itu akan berkurang banyaknya. Jatuhnya adalah sebanyak 2 buah tahu goreng. Jatuhnya 2, di sini diisi 2. Nah, dari sini ini tanda lompat ya, dari 5 jatuh 2, 1, 2, sehingga sisanya masih 3. Atau biar kalian mudah, boleh aja 1, 2, 3, 4, 5, 5 buah tahu goreng, jatuh 2, ini dicoret aja, disilang 2, 1, 2, sehingga masih berapa tahu goreng? 1, 2, 3. Sehingga sisa dari 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini coba tugas kalian di rumah, minta bantuan juga kepada orang tua kalian untuk mengerjakannya atau membantu mengerjakannya. Yang ini juga sama, kalian bisa langsung jawab di buku paket pakai pensil. Jika salah nanti mudah dihapus. Nah, jika menemukan kesulitan bisa tanyakan pada pendamping kalian ataupun kepada Bapak juga langsung boleh. Yang ini juga sama, silakan dikerjakan di rumah. Halaman ini juga halaman 80 lanjutannya ini juga sama dikerjakan, halaman 81 ya jadinya 81. Nah, ini semua adalah tentang masalah sehari-hari yang pernah kita temui tentang pengurangan. Ingat, kalau pengurangan tentunya hasilnya lebih kecil dari bilangan yang dikurangkan. Ya, ini berupa sisa namanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan jika menemukan kesulitan, ingat bisa tanyakan pada pendamping kalian ataupun kepada Bapak langsung juga boleh. Nah, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, ada baiknya kita tarik kesimpulan dulu dari pembelajaran ini. Kira-kira dari pembelajaran ini apa yang bisa anak-anak simpulkan? Ya, kalau Bapak simpulkan, yang pertama, kita harus menyayangi semua anggota keluarga kita, kepada adik, kepada kakak, ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain. Termasuk juga kita harus menyayangi orang lain ya, teman-teman kita harus sayangi. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang pengurangan. Ingat, kalau pengurangan tentunya hasilnya lebih kecil dari bilangan yang dikurangi ya, nanti hasilnya berupa sisa namanya. Nah, itu aja pembelajaran untuk kali ini. Sebelum Bapak akhiri, lebih baik atau alangkah baiknya kita melakukan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoanya Bapak pimpin kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa tetap ikuti anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun, ataupun dengan menggunakan hand sanitizer juga boleh. Menggunakan masker jika berpergian dan kurangi bepergian ke tempat ramai jika tidak terlalu penting. Nah, itu ya aja pembelajaran untuk kali ini anak-anak. Terima kasih. Dadah.